Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini ya, di pekan 15 ya tentunya ya. Jadi saya akan membahas dua soal yang berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari di pekan 15 ya. Eh, Soal yang pertama yaitu terkait dengan integral tertentu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, eh, konsep dari integral tertentu di sini kita akan menggunakan untuk menghitung luas dari daerah yang atau luas dari area yang diarsir sebagaimana yang ada pada gambar itu gitu ya. Ya. Di pekan kemarin kalian juga sudah diajari ya, jadi bagaimana caranya kita menghitung suatu luasan ya, luasan area ya. Jadi tentunya dalam suatu selang itu ya terlebih dahulu kita bagi selang itu menjadi beberapa sub-sub interval ya yang kecil-kecil gitu ya. Nanti dari sub-sub interval itu kita buat suatu partisi yang bentuknya persegi panjang ya yang kita gunakan untuk mendekati luasan gitu ya. Kemudian nanti dari masing-masing persegi panjang yang terbentuk itu nanti akan kita jumlahkan seperti itu ya. Akan kita jumlahkan, nah, total dari semua partisinya itu nanti diharapkan mampu apa mampu mengaproksimasi luasan dari suatu daerah atau suatu area yang kita ingin hitung seperti itu ya. Dalam hal ini nanti semakin kecil ya subinterval yang kita gunakan ya dengan kata lain ya mungkin delta x-nya itu menuju nol seperti itu ya. Maka nanti ya semakin baik pendekatan kita gitu ya. Ya. Sehingga kemarin ya makanya ada apa istilah limit dari jumlahan Riemann seperti itu ya. Ya, ya. Seperti itu ya. Sudah ingat ya materi minggu kemarin ya. Jadi kita akan menggunakan konsep yang sama intinya ya, yang akan kita gunakan untuk apa? Menghitung luas dari area yang ditanyakan di gambar ini seperti itu ya. Oke, secara umum ya, eh, mungkin langkah pertama dulu ya. Jadi bagaimana caranya kita itu untuk menghitung eh, menghitung si luasan ini ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan itu ada beberapa langkah gitu ya. Jadi jadi ini katakan luasan yang akan kita hitung itu ya luasan katakan di sini A gitu ya. Nah, kita akan menghitung luas dari daerah A ini seperti apa gitu ya. Ya, tentunya di sini ada beberapa langkah ya. Jadi langkah pertama itu ya karena kita tadi menggunakan untuk menghitung luas ini ya. Jadi katanya Pak Riemann itu ya kita gunakan menggunakan pendekatan luasan dari persegi panjang seperti itu sehingga diharapkan di langkah satu ini ya kita hitung katakan kalau luas secara keseluruhan ini A gitu ya, maka luas dari suatu partisi eh, atau luas dari salah satu bagian eh, apa yang ada pada A ini ya, saya katakan di sini delta AI gitu ya. Ya. Di sini kita bisa aproksimasi menggunakan apa? Ya, persegi panjang itu ya. Jadi ya luas persegi panjang itu ya panjang gitu ya dikalikan sama lebarnya ya. Jadi panjang ke I ya, dikalikan lebar ke I gitu ya. Nah, panjangnya ini yang mana ya tergantung kita ambil parasitisinya gitu ya. Ya, nanti lebih spesifik akan kita pelajari di kalkulus 2 sebenarnya ya. Tapi dalam hal ini ya karena kita masih fokus di salah satu masih fokus di dasar dulu gitu ya. Jadi di sini kita coba menggunakan apa? Ya partisi yang kita gunakan ya subbuk X ya. Jadi katakan kita ambil
salah satu ini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ya. Nah, katakan seperti ini ya. Kita ambil partisinya seperti ini gitu ya. Nah, ini partisi gitu ya. Ya. Panjangnya itu ya ini ya berarti ya. Nah, panjang itu ini ya. Ini panjang ke I ya. Lebarnya itu yang ini gitu ya. Jadi ini LI ya. Jadi kalau kita dari gambar ini kita bisa peroleh apa? Panjangnya itu ya kurva yang atas ini kita kurangi dengan kurva yang bawah gitu ya. Panjangnya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa menuliskan itu ya panjang kurva yang atas itu ya berarti yang ini xi min plus 4 gitu ya dikurangi dengan kurva yang bawah gitu karena apa? Kurva yang bawah yang ini gitu ya. Jadi berarti xi kuadrat gitu ya dikurangi 2 ya. Nah, ini ya. Kemudian L lebar ke I-nya itu ya katakan nih mungkin di sini delta xi gitu aja ya. Biar lebih mudah ya. Kemudian di sini kalau kita sederhanakan ya, kalau kita sederhanakan ya. Kalau kita sederhanakan ya bisa jadi ini menjadi seperti ini ya. Xi plus 4 ya. Nah, ini mungkin min xi kuadrat gitu ya. Kemudian ini plus 4 dikurangi min 2 berarti plus 4 plus 2 plus 6 ya. Nah, ini dikali delta xi gitu ya. Nah, kemudian di sini ya yang jadi permasalahan lagi kira-kira apa? Untuk menentukan batas integrasinya itu bagaimana? Seperti itu ya. Ya. Jadi untuk menentukan apa? Batas dari integrasinya itu ya eh, ya ya mungkin ini ya. Jadi di perpotongan di titik ini ya. Ini kita nggak tahu berapa ya, sama yang perpotongan di titik ini gitu ya. Ini berapa gitu ya. Ya kan? Untuk mencari ini ya jadi untuk menentukan apa? Menentukan ini ya. Nah, ini berapa dan ini berapa ya? Ya kita sama dengankan dua kurva ini ya. Karena nanti apa? Dengan kita menyamakan itu kita akan mendapatkan titik-titik potong dari dua kurva ini gitu ya. Katakan di sini Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Y1-nya ini kurva yang bawah katakan ya. Jadi kita punya X kuadrat min 2 ya. Y2-nya ini kurva yang atas katakan ya. Kita punya X plus 4 gitu ya. Nah ini kalau kita jadikan satu ruas jadi X kuadrat min X gitu ya. Min 2 min 4 berarti min 2 min 4 sama dengan 0 gitu ya. Kalau kita sederhanakan lagi ya kita punya X kuadrat min X min 6 gitu ya. Sama dengan 0. Kalau kita faktorin ini X min plus 2 gitu ya. Ini X min 3 ya. Kita punya seperti ini sehingga pembuat nolnya ya kita punya gini ya. Jadi X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3 ya. Jadi di sini ya sepertinya ini min 2 yang ini 3 gitu ya. Nah, sehingga di sini ya tanda tanyanya ini kita hapus gitu ya. Ya kita ganti karena kita sudah menghitung tadi ya. Ini minus 2 itu ya. Ini yang ini 3 gitu. Nah, sehingga dari sini ya delta AI-nya itu ya memang seperti ini gitu ya. Dan kita tahu tadi XI-nya berjalan dari apa? Dari min 2 sampai 3 gitu ya. Jadi langkah 1 ya kalau kita apa? Langkah 1 ya kita langkah 1 ini berarti ya hitung apa? Luas partisi ya ke I gitu ya. Jadi langkah 1 seperti itu karena kita apa? Seperti yang saya katakan tadi ya untuk menghitung luasan ini ya kita menggunakan pendekatan persegi panjang seperti itu ya. Ya. Ini langkah 1 ya. Kemudian langkah 2 tentunya karena kita sudah tahu ya partisi gitu ya. Apa luas dari salah satu partisinya ya. Langkah 2 ya
ya kita bisa hitung A gitu ya, luasan daerah A gitu ya, atau luasan area A gitu ya. Gimana caranya? Ya, kita tahu ya, ini apa? Ini memang kan karena kita mendekati dengan apa luasan persegi panjang ya. Jadi apa dari sini ya jumlahannya itu kan apa bentuknya sigma ya sebenarnya ya. Ya, jadi apa dalam hal ini apa bagaimana ya saya bilangnya ya. Jadi karena di sini kita itu mendekati si luasan A ini dengan menggunakan luasan dari beberapa partisi seperti itu ya. Kemudian kalau dari beberapa partisi itu kita kalau jumlahkan itu ya, ya itulah aproksimasi dari luasan A, luasan daerah A seperti itu ya. Jadi di sini kita menghitung suatu hal yang diskrit seperti itu ya. Ya, ya, ya. Nah, kemudian kalau kita gerakan itu ya. Jadi kalau kita buat partisinya itu sangat banyak seperti itu ya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain delta XI-nya itu sangat-sangat kecil gitu ya. Katakan menuju nol gitu ya. Katakan menuju nol seperti itu. Jadi tadi jumlahan yang bentuknya diskrit itu tadi ya. Kalau diskrit kan analoginya nanti ke sigma gitu ya. Ya, itu nanti akan menjadi suatu hal yang kontinu seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita limitkan itu ya, si jumlahan yang sigma itu tadi ya, ya kalian bayangkan apa jumlahan Riemann itu ya. Jadi kalau kita limitkan ya, jadi dengan kata lain apa kalau delta xi-nya itu menuju nol seperti itu ya, atau suatu hal yang lebih umum itu ya kalau apa partisi yang paling besar itu apa lebar dari suatu partisi ya lebar partisi dari apa si eh, jumlahan Riemann itu apa mohon maaf ya jadi lebar apa lebar partisi yang paling besar ya dari sub-sub interval yang kita gunakan itu dia menuju nol ya otomatis sub-sub interval yang lebih kecil itu secara otomatis juga menuju nol seperti itu ya sehingga nanti intinya ya jadi suatu hal yang diskrit itu nanti ya jumlahan yang bentuknya diskrit itu nanti kalau kita kenakan limit gitu ya. Ya, maka nanti sesuatu yang diskrit itu tadi dia akan menjadi suatu hal yang kontinu seperti itu ya. Ya karena partisinya itu menuju nol gitu ya. Jadi lebar partisinya itu menuju nol. Jadi jumlahan yang diskrit itu tadi dia menjadi suatu integral seperti itu ya. Ya. Nah, sehingga ya tadi ya jumlahan Riemann itu tadi ya karena delta xi-nya itu menuju nol gitu ya. Ya, atau lebar partisinya itu menuju nol gitu. Jadi sesuatu hal yang diskrit itu tadi kita kenakan limit dia akan menjadi suatu hal yang kontinu ya. Nah, kontinunya ya seperti ini gitu ya. Jadi ya dari ini ya. Ya, karena kita sudah tahu delta AI-nya itu seperti ini gitu ya. Ya, kemudian efek tadi ya penggunaan apa limit ya. Ini tapi dalam hal ini saya langsung di sini ya karena kita sudah mempelajari hal itu di pekan 14 ya jadi nggak ada masalah kalau saya loncat gitu ya. Ya, soalnya penjelasannya sudah dijelaskan di pekan 14 ya. Jadi karena kita sudah punya delta AI-nya itu bisa kita aproksimasi dengan XI min XI kuadrat gitu ya plus 6 ya ini lebih kepanjang dari partisi itu gitu ya. Kemudian dikali dengan lebarnya ya. Lebarnya ini bentuknya delta XI gitu ya. XI-nya sendiri berjalan-jalan ya dari min 2 sampai 3 gitu ya. Jadi ini ya tinggal kita tulis aja gitu ya. Ini jadi X dikurangi X kuadrat gitu ya ditambah 6 ya. 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 Tadi ini kan sigma ya.
Ini sigma, karena kita kenakan limit dia menjadi suatu hal yang kontinu ya, jadi integral di sini ya, yang semula sigma jadi integral, kemudian si delta xi ini tadi gitu ya, dia menjadi dx gitu ya. Ya, karena efek limit itu tadi gitu ya. Ya udah kita tinggal menghitung ini gitu ya. Kemudian di pekan 15 kalian juga sudah mempelajari konsep integral tertentu ya. Sebenarnya lebih ke teori fundamental kalkulus yang kedua ya, TFK2 gitu ya. Jadi untuk menghitung suatu integral tertentu ya mudah gitu ya. Kita cari anti turunannya gitu ya. Kemudian kita masukin batas atas, kita kurangi dengan kita masukin di batas bawah dari kita masukkan ke anti turunan itu gitu ya. Ya cukup mudah ya. Oke, ini anti turunan dari ini kan setengah x kuadrat gitu ya, dikurangi ya ini mungkin sepertiga ya, x pangkat 3 ya. Nah, ini ditambah 6x ya. Nah, gini ya. Gak usah plus c karena ini integral tertentu gitu ya. Nah, alasannya seperti apa ya? Karena konstanta itu tidak pengaruh gitu ya. Soalnya nanti ya sama-sama menghilangkan ya. Ini x sama dengan 2, min 2 gitu ya. Yang ini x sama dengan 3 ya. Udah tinggal dimasukin ya. Jadi ini katanya TFK2 ya. Ini kalau boleh saya tulis ya, katanya TFK2 ya. Teorema fundamental kalkulus yang kedua gitu ya. Makanya kita bisa menulis seperti ini ya. Kalau kalian masih SMA itu ya kalian langsung telan mentah-mentah ini gitu ya. Tapi konsepnya dari mana ya kalian baru dapat di perkuliahan ini gitu ya. Oke, ini bisa kita tulis seperti ini saja ya. Setengah gitu ya. 3 kuadrat itu 9 ya. Min 2 kuadrat itu 4 gitu ya. Dikurangi sepertiga ya. 3 pangkat 3 itu 27 gitu ya. Min 2 pangkat 3 itu min 8 gitu ya. Nah gini ya. Ini 6 ya. 3 dikurangi ini min 2 gitu ya. Udah ini kalian hitung berapa. 9 dikurangi 4 5 gitu ya. Jadi 5 per 2 dikurangi ya ini ya. Ini ada 2. Ini saya kurang enak badannya. Jadi berpikir kurang maksimal ini. Jadi ini 27 tambah 8. Kita coba pakai kalkulator aja ya. Capek mikirnya. 27 tambah 8 itu 35 ya. Nah, berarti 35 dibagi 3. Ya, seperti ini ya. Ya. Kemudian ini ada 6 dikurangi min 2 berarti 6 tambah 2 Astagfirullah, ini 3 dikurangi min 2 berarti 3 tambah 2 itu 5 ya. 5 kali 6 30 ya. Nah, udah. Kita samakan penyebut. Kita gunakan kelipatan terkecilnya ya. 6 gitu ya. Yang ini berarti 6 bagi 2 3, 3 kali 5 15 ya. 6 bagi 3 2, 2 kali 3 5 70 ya. 6 kali 30 berapa? 180 ya. Jadi kita punya 180 gitu ya. Ditambah 15 gitu ya. Dikurangi 70 ya. 125 ya. Jadi jawabannya itu ya 125 per 6 gitu ya. Nah, ini satuan luas ya. Ya, satuan luas ya. Jadi karena ini kan kita menghitung luas daerah atau luas area gitu ya. Ya tentunya satuannya ya satuan luas gitu ya. Oke,
gitu ya mungkin ya. Jadi untuk pembahasan soal yang pertama ya ya seperti ini gitu ya. Ya coba apa kalian hitung lagi gitu ya. Takut saya ada salah memasukkan ya. Di perhitungannya sudah benar atau tidak ya. Mungkin saya ngomongnya benar gitu ya, nulisnya yang salah gitu ya. Jadi silahkan dikoreksi lagi gitu ya. Oke, mungkin sekian ya dari saya untuk apa pembahasan terkait dengan soal yang pertama ya. Oke, kemudian kita bahas untuk permasalahan soal yang kedua seperti itu ya. Oke, sebentar saya ambilkan dulu soalnya ya. Oke, di sini yang kedua kita akan bahas terkait dengan di sini kita akan menghitung integral tak tentu ya. Jadi integral tak tentu di sini ternyata kita harus menggunakan metode integral parsial ya untuk menyelesaikannya ya. Jadi kita punya apa itu? Oke, kita punya seperti ini ya. Jadi apa integral gitu ya. Oh, ya udah, ini sini aja. Q pangkat 3 ya. Sin 2Q gitu ya. Ya, ini ya. DQ gitu ya. Di sini kalau kita ingin menggunakan apa? eh, konsep apa? Integral parsial ya. Ya. Jadi integral parsial itu beserta solusinya ya, itu punya bentuk seperti ini, beserta solusinya ya. UdV ya sama dengan apa? Integral UdV sama dengan apa? UV min integral apa? VDU ya. Kita gunakan rumus ini nanti. Ya, rumus ini dari mana ya? Sebenarnya dari apa? Eh, fungsi yang bentuknya UV gitu ya. Fungsi bentuknya UV kalau kita turunkan kan rumusnya menjadi U aksen V plus UV aksen gitu ya. Nah, dari sana nanti kita coba integralkan gitu ya. Ya nanti dari integralnya itu kita akan mendapatkan rumus integral parsial seperti ini gitu ya. Ya. Jadi asalnya bentuk rumus dari integral parsial seperti ini ya sebenarnya berangkat dari apa? Anti turunan dari anti turunan dari bentuk UV gitu ya. Ya, aturan apa itu? Perkalian perkalian dari suatu turunan dari perkalian dua fungsi gitu ya. Oke. Jadi intinya di integral parsial ini kalau kita ingin menggunakan metode ini gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih U itu yang seperti apa ya, DV itu yang seperti apa gitu ya. Ya di sini banyak kriteria yang bisa kita pilih ya. U itu kita gunakan saat apa gitu ya. Dalam menentukan U itu yang seperti apa, dalam menentukan DV itu yang seperti apa gitu ya. Banyak kriteria gitu ya. Tergantung dari apa? Kasusnya dan bentuk integrasinya gitu ya.
Jadi kalau kita sampai salah menentukan U yang mana, DV yang mana, ya kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan si integral parsial itu gitu ya. Ya. Jadi biasanya ini salah satu kasus saja ya. Jadi biasanya untuk memilih U itu kita pilih yang dalam kita menentukan turunannya itu relatif mudah gitu ya. Kemudian DV itu yang ya bisa jadi ya kalau kita integralkan itu mudah gitu ya. Ya, gitu ya. Ya ini hanya salah satu saja ya, tidak semua hal kriterianya kita pilih seperti itu gitu ya. Oke, dalam kasus kita di soal yang kedua ini, kira-kira yang lebih cocok kita gunakan sebagai U yang mana kira-kira, kemudian yang lebih cocok kita gunakan sebagai DV yang mana gitu ya. Saya rasa yang U itu yang ini ya, DV-nya itu ini gitu ya. Ya. Nah, sehingga kalau kita punya apa? Kalau kita punya U-nya itu sama dengan Q pangkat 3 gitu ya, maka kita punya apa? DU-nya itu berapa? 3Q kuadrat gitu ya, DQ ya. Kemudian kalau kita punya DV-nya itu sama dengan apa? Sin 2Q gitu ya, DQ ya. Maka kita punya V-nya itu berapa? Integral dari sin berapa? Integral dari sin? Integral dari sin itu ya min cos gitu ya. Ya berarti ini kalau kita menggunakan metode substitusi ya pada integral ini, ya kita dapatkan integral dari ini ya, sin 2Q ini ya gitu ya. Ya min setengah gitu ya, cos 2Q. Saya rasa gini ya. Ya soalnya kenapa? Soalnya ini, kalau ini kita turunkan akan menjadi ini gitu ya. Iya kan? Oke. Setelah kita mendapatkan hasil yang seperti ini gitu ya. Ya kita tinggal tinggal apa? Tinggal substitusi udah ya. Ya kita sudah punya ini gitu ya. Q pangkat 3 apa? Sin gitu ya. Sin 2Q gitu ya. DQ sama dengan ya ini V min integral VDU gitu ya. U-nya itu apa? Ya ini ya, U-nya itu Q pangkat 3 ya. V-nya itu ya ini gitu ya. Dikali min setengah cos 2Q gitu ya. Dikurangi ini ya. V-nya itu Q pangkat 3. Oh sorry. V-nya itu ini ya. DU-nya itu ini. Berarti kalau saya tulis ya, min 3 per 2 Q kuadrat cos 2Q gitu ya. DQ. Nah, gini ya. Atau kalau kita simpelkan gitu ya, ini menjadi min Q pangkat 3 per 2 cos 2Q gitu ya, ditambah 3 per 2. Nah, ini integral dari Q kuadrat gitu ya, cos 2Q ya, DQ. Oke, ini sepertinya kita akan melakukan integral parsial lagi gitu ya. Jadi kalau soalnya ini Q pangkat 3 sin bla 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 gitu ya. Ya nanti akan kita lakukan integrasi integral parsialnya ya. Ya paling tidak ya 3 kali gitu ya. Dan ditambah integral yang terakhir itu ya jadi 4 kali kita mengerjakan gitu ya. Jadi parsialnya 3 kali ya. Ditambah satu langkah lagi integral yang terakhir gitu ya. Jadi total ya kita mengerjakan 4 kali gitu ya. Itu kalau yang Q-nya pangkat 3 ya. Kalau Q-nya pangkat 4 ya udah mabok kalian ya nulis ya. Ini ya caranya sama ini ya. Jadi kita pilih U-nya yang mana gitu ya. V-nya yang mana ya. Saya rasa
U yang mudah yang ini gitu ya. Kemudian ini jadi dv gitu ya. Oke, kita coba lagi. Kalau kita punya U-nya itu sama dengan Q kuadrat, kita punya apa? DU-nya itu ya 2Q dQ gitu ya. Kemudian kalau kita punya dv-nya itu sama dengan cos gitu ya, 2Q dQ, ya berarti v-nya sendiri berapa? Integralnya cos apa? Sin gitu ya. Jadi ini ya setengah sin 2Q, udah gini aja ya. Oke, kemudian kita substitusi lagi gitu ya. Ya, ini yang ngerjakan, saya ngerjakan ini mabuk udah ya. Ini panjang ini. Ya kita tulis lagi gitu ya. Kita punya apa tadi? Integral Q pangkat 3 sin 2Q gitu ya. dQ sama dengan ya ini gitu, kita tulis ya. Min Q per 3 per 2 apa itu? Cos 2Q kalau nggak salah ya, dikurangi 3 per 2. Oh ditambah ya. Ditambah. Nah, integral yang ini ya. Ya kalian tulis UV yang ini gitu ya. Jadi ini ya UV min integral VDU gitu ya. Ya udah. Ya kalian tulis lagi. Ini ya. Cos 2Q gitu ya. Ditambah ya ini 3 per 2 gitu ya. Ya ini UV-nya ya. UV ini kalau kita kalikan ini menjadi Q kuadrat per 2 ya. Sin 2Q gitu ya. Dikurangi apa? Integral VDU. VDU. Ini kali ini setengah kali 2Q ya. Jadi Q gitu ya. Ya, jadi Q ya. Jadi ini jadi Q, kemudian sin 2Q gitu ya. Ini dQ gitu ya. Udah, kalian sederhanakan ya. Berapa hasilnya ini? Ini kok tambah panjang ya, tambah lama ya. Min Q pangkat 3 per 2 cos 2Q gitu ya. Ditambah ini ketemu menjadi 3Q kuadrat per 4 gitu ya. Sin 2Q ya. Dikurangi ini ya. Q sin 2Q gitu ya. dQ. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Integral parsial yang terakhir gitu ya. Nah, ya kalian gunakan UV lagi gitu ya. Ini kok saya males itu ya mengerjakan ini ya. Yang ini dV ya. Ya. Ini coba kalian hitung sendiri nanti ya. Ini U-nya sama dengan Q ya, maka nanti DU-nya ya sama dengan 1 gitu ya. dV-nya itu sin 2Q ya. Kita punya apa? V-nya sendiri apa tadi? Min setengah cos 2Q ya. Ini kurang, ini dQ ya. Udah, jadi gini udah. Ini nanti di breakdown lagi ya. Nah, kita dapat apa itu? Integral apa? Q pangkat 3 sin 2Q dQ gitu ya. Nah, min Q pangkat 3 per 2 cos 2Q ya. Ditambah 3Q kuadrat per 4 gitu ya. Sin 2Q. Oh, ini saya salah ya. Ini kurang. Jadi ini sepertinya saya baru sadar ini kok nggak ada 3/2-nya gitu ya.
Nah, ini 3/2 ya. Oke, sudah sama. Ini udah sama ya. Antara ini sama. Dikurangi 3/2 ya. Oke, ini kita masukkan U lagi ya. Integral VDU gitu ya. Udah mabok ini ya kalau disuruh mengintegralkan. Ya, kita punya seperti ini. Ini berapa? U-nya itu Ki gitu ya. V-nya itu ya mungkin ini bisa kita ganti ya. Min Ki/2 gitu ya. Ini bukan 4 ya, tapi Ki ya. UV ini cos ya. Cos 2 Ki ya. Kemudian dikurangi V-nya itu ini ya. Oh, ini 1 dq ya. Ini nih saya kurang ya. Kalau U-nya sama dengan Q ya berarti DU-nya sama dengan dq gitu ya. Ini uh, saya kurang ya. Jadi ini dq ya maksudnya ya. Oke, jadi ini langsung saja ya. Kita punya V-nya seperti ini. Min setengah cos 2Q gitu ya. Nah, ini dq ya. Udah, kalian hitung sendiri ya ini ya. Pasti dapat ya. Ya, coba sekalian ya. Saya penasaran juga hasilnya. Min Q pangkat 3/2 ya. Ini cos 2Q ya. Ditambah 3Q kuadrat per 4 sin 2Q. Ini X lebih enak ya. Yang ini ditambah ya. 3Q per 4 ya. Di sini ya. Cos 2Q gitu ya. Kemudian ditambah dikurangi ya. 3/2. Oh, 3/4 ya maksudnya ya. 3/4 ini ya. Ini min setengah plus setengah. Ini kali ini kan 3/4 ya. Nah, ini integral cos 2Q gitu ya. Dq ya. Nah, ini kalau kita apa? Biar saya nulisnya nggak panjang-panjang gitu ya. Jadi atau nggak apa-apa ya. Ini kalau saya copy, insya Allah bisa. Gini ya. Integralnya cos itu kan sin gitu ya. Karena kan turunnya sin itu cos gitu ya. Jadi ini ya setengah sin 2Q gitu ya. Nah, ini plus C gitu ya. Udah. Ya kalian dapat
Ya, itu udah ya. Ini saya copy lagi ya. Sama dengan ini ya, berarti bukan 3/4 lagi, tapi 3/8 ini ya. Sin ya. Sin apa? 2 Q gitu ya. Plus C ya. Oh, ini ada yang sama gitu ya. Jadi kita kumpulin aja udah ya yang sama ini. Sin cos gitu ya. Jadi karena yang positif itu yang sin gitu ya. Ini kan ya ini dikeluarkan berapa ini? Ini sin ya. Antara ini dulu ya. Yang sin ini sama yang ini ya. Kita coba keluarkan yang sama itu berarti 3/4 ya. Atau di sini saya manipulasi ya. 3/8 aja ya. Kalau 3/4 dulu, coba 3/4 dulu. Kalau 3/4, 3/4, nah yang ini Q kuadrat ya. Oh, ini kan sin kuadratnya sama gitu ya. Ini sin 2Q gitu ya. Ya, ini Q kuadrat dikurangi setengah gitu ya. Oh, kurang menarik ini. Kurang bagus bentuknya ya. Kemudian yang cos itu ya. Yang cos itu ini ditambah ya ini ya. Kita keluarkan yang sama itu Q/2 ya. Q/2 cos berarti ya. Ini cos ya. Cos 2Q. Kemudian kalau yang bagian ini saya keluarkan Q/2 cos 2Q berarti sisa 3/2 ya. Gitu ya. Dikurangi kalau yang ini saya keluarkan Q/2 ya, maka di sini sisanya min Q kuadrat gitu ya. Nah, ini yang bagian luar ya plus C gitu ya. Oke. Ini hasilnya seperti ini ya, atau ini kan kurang cantik gitu ya. Jadi kalau kita pandang sesuatu yang bentuknya pecahan itu kan kurang enak ya di dalam kurung itu. Jadi kalau kita kalikan, kalau kita keluarkan setengah seperti itu ya. Jadi yang ini menjadi, atau saya tulis gini aja ya. Saya keluarkan setengah berarti ini menjadi 3/8 gitu ya. Kemudian karena ini saya keluarkan setengah, ini menjadi 2Q kuadrat gitu ya. Dikurangi 1 ya. Ini sin 2Q ya. Nah, saya lebih suka ditulis seperti ini ya. Ini lebih bagus sepertinya. Kemudian yang ini juga ya. Yang ini juga kalau saya keluarkan setengah. Kalau saya keluarkan setengah jadi berapa ya? Kalau saya keluarkan setengah berarti menjadi Q/4 gitu ya. Ya, ini menjadi 3 dikurangi ya ini kalau setengah itu ya berarti ini menjadi 2 Q kuadrat gitu aja ya. Oh, ini ya. Oke, ini berarti cos ya 2Q gitu ya plus C. Oke, mungkin seperti ini bentuknya lebih cantik gitu ya. Ya, oke. Nah, mungkin
segini saja ya pembahasan dari saya ya. Jadi silahkan nanti dikoreksi lagi kerjaan saya ya. Ya takut ada yang typo gitu ya. Entah eh, ada kesalahan dalam menuliskan plus atau minus gitu ya. Karena di sini kan masih terlalu banyak proses gitu ya. Jadi perlu kita koreksi lebih lanjut ya. Ya insya Allah ini sudah benar ya. Insya Allah ya. Oke. Sebentar saya lihat dulu ya. Oke. Oke, yang ini benar. Oke. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya seperti itu ya.